Faza. Aku Amel. Indra. Aku Ulan. Aku Egi. Kami dari Kelompok Pimpinan Snapchat. Dalam kehidupan, perbedaan pendapat dan konflik adalah hal yang tidak terelakkan. Namun, apakah semuanya harus berakhir di meja hijau? Nah, ternyata guys, ada cara yang lebih damai dan lebih bijak yang dinamakan dengan mediasi. Mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau yang disebut dengan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui jalur pengadilan. Nah, berikut merupakan tujuan mediasi, yaitu yang pertama, menyelesaikan konflik secara damai, yang kedua, menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, yang ketiga, mempertahankan hubungan baik antara para pihak, serta yang keempat, mencari solusi yang win-win atau win-win solution. Prinsip-prinsip mediasi yaitu yang pertama sukarela, yang kedua netralitas, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat otonomi para pihak atau keputusan ada di tangan para pihak bukan berada di tangan mediator. Nah, peran mediator sendiri yaitu yang pertama memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, yang kedua membantu mengidentifikasi masalah, yang ketiga mendorong pencarian solusi bersama, serta yang keempat tidak memberikan keputusan yang memihak. Nah, maka dari itu dalam video ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai proses berlangsungnya mediasi dan mengapa mediasi bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu konflik. Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi Mbak Faza. Sehat? Alhamdulillah. Saya Mia Putri sebagai mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dan membantu kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sebelum dimulai, izinkan saya menjelaskan bahwa mediasi bersifat sukarela dan rahasia. Apakah kedua belah pihak bersedia melanjutkan proses mediasi? Baik, pada Pak Indra, silakan menyampaikan pokok permasalahan yang akan dimediasi pada hari ini. Ya baik, jadi setelah ayah kami meninggal, ada satu rumah itu warisan yang kami menjualnya dengan dibagi rata, tapi adik saya menolak itu. Terima kasih kepada Pak Indra yang sudah menyampaikan pokok permasalahannya. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu Faza terkait keinginan yang diajukan oleh Pak Indra selaku kakak dari Faza sendiri? Saya setuju Bu, soalnya kan itu kan rumah satu-satunya ya. Jadi setelah ayah meninggal tuh saya juga tinggal di rumah itu saya Bu. Baiklah, saya memahami kedua sudut pandang dari kedua belah pihak. Maka dari itu, mari kita dalam proses mediasi ini mari kita mencari solusi yang saling menguntungkan. Apakah memungkinkan jika rumah itu tidak dijual, namun dilakukan ganti rugi oleh pihak yang menempati? Bagaimana Pak Indra? Jadi saya akan mempertimbangkan atau menilai dan harganya sesuai dengan kesepakatan. Ibu Faza ada yang menambahkan? Saya setuju sih Bu, cuman kemungkinan kalau misalkan untuk ganti rugi saya paling bisa nyicil sih Bu. Baiklah, dengan demikian disepakati bahwa rumah warisan tidak dijual dan Ibu Faza akan memberikan kompensasi kepada Pak Indra sebesar nilai setengah dari harga rumah dengan skema cicilan yang akan dirinci lebih lanjut. Apakah kesepakatan ini diterima oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak Indra? Dengan demikian mediasi hari ini telah menghasilkan kesepakatan bersama. Saya akan membantu menuangkan kesepakatan ini dalam bentuk tertulis dan ditangani oleh kedua belah pihak. Silakan Pak Indra ditandatangani. Kemudian Ibu Faza. Terima kasih untuk hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih.
Ya. Jadi guys, mediasi bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tapi tentang membangun kembali hubungan, menciptakan pemahaman, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih harmonis. Dengan saling mendengar dan bekerja sama, kita bisa menemukan solusi tanpa harus saling menyakiti. Mari kita jadikan mediasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan, karena damai itu mungkin dan selalu layak untuk diperjuangkan.